kami sudah berteman, berkawan dari kecil. Ya, dia lahir 67 ya Dedo. Saya 65. Jadi ya pantas. Kalau dosa. Jadi kita cuma tahu sifat. Jadi dia sudah tahu saya tahu dia ya. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Daya juang seorang Martinus Sarbadeta saya sudah paham, saya sudah mengerti. Bertemu lagi dengan orang-orang baik yang punya daya juangnya tinggi juga, sekelas Bapak Im itu, ya, Pak Ferry Ngara. Bertemu lagi dengan orang-orang baik, para penyuluh BP3K. Bertemu dengan Kabit yang punya hati untuk masyarakat. Bertemu dengan kepala dinas lagi yang visioner, jauh ke depan, lengkaplah hidup ini. Untuk bagaimana mensikapi hal-hal yang seolah-olah selama ini stagnan dan hampir-hampir tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Kita harus jujur menyatakan. Mengapa saya sampaikan demikian? Lahan ini bukan baru kita miliki 1-2 tahun. Sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi baru kali ini bertemu dengan seorang camat yang namanya Robert, ya, DJ Praingu, ya, bertemu dengan sekcamnya, bertemu dengan lurahnya, bertemu dengan seniornya Amade dan mantan BPTK juga Pak Hendrik Nango dan kawan-kawan lain para milenial, sehingga bisa tercetus ide seperti ini. Dan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur, saya sudah sampaikan sama Pak Kadis tadi, backup dengan cara kita. Apa yang bisa kita lakukan sejauh itu memungkinkan, tidak menabrak aturan, jalani, dukung untuk kegiatan ini. Tidak kebetulan juga hari ini kalau saya datang dengan Kepala Dinas PU. Tadi saya mendapatkan ada 30-an hektar dan lahan keringnya 12 hektar. Kalau bisa saudara-saudara kita milenial masih juga ya ingin terlibat lebih luas katakanlah, ya, mengapa tidak? Tentu kita akan turunkan alat berat untuk mungkin membongkar lagi yang masih tersisa ini, ya. Dan saya berharap Kepala Dinas juga, ya, traktor-traktor besar juga kalau memang dimungkinkan untuk buka lagi ini, buka seluas-luasnya untuk masyarakat Lewa ini yang menginginkan kemajuan, yang menginginkan perubahan, yang punya optimisme, yang daya juangnya tinggi, ya. Soal nanti bagaimana dia punya bibit nanti kita pikirkan bagaimana. Kalau tidak ada APBD 2, bagaimana caranya supaya hadirkan itu. Kita akan minta juga dunia usaha, Bank NTT tadi, ya, saya sudah tanya juga sama kepala dinas pertanian, sudah omong dengan ini kepala Bank NTT, sudah katanya. Dia siap menggelontorkan kredit merdeka itu yang 5 sampai dengan 10 juta tanpa bunga. Tadi sudah disampaikan, pinjam 5 juta ganti 5 juta, pinjam 10 juta ganti 10 juta. Ya. Tentu karena itu juga lembaga keuangan yang harus kita pelihara. Karena kita juga memiliki bank itu, tentu kita harus konsisten bangun komitmen bahwa pinjam harus diganti. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu ini ibaratnya kalau kita ibaratkan kuda pacu itu, tidak perlu lagi kita ajar lagi untuk ya sekarang lari putar kiri, ya sudah tahu sudah. Merapinya kena kulur orang bilang putar kiri. Tetapi bagaimana sesungguhnya larinya berapa lama dengan kecepatan berapa itu yang masih bervariasi. Ada yang baru lari, ya seharusnya lari 600 meter, baru 300 meter berhenti jalan, tidak bisa. Kalau memang harus lari 600 meter di pemula 1, lari sudah. Kalau di D harus lari 800 meter, 800 meter. Di A 1600 meter sampai 1800, lari ya lari. Seperti itu. Maksud saya adalah bahwa tentu setiap tahapan, setiap kegiatan yang kita lakukan dengan ya input katakanlah luasan lahan yang
kita harapkan besar, tentu harus lebih besar juga luas lahannya dengan perlakuan yang berbeda dengan lahan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak perpanjang untuk menyampaikan berbagai hal. Yang satu yang saya titipkan, kalau sudah ada kesadaran sungguh bahwa tidak hanya padi saja yang bisa mendatangkan nilai ekonomis, tetapi hortikultura jauh lebih mendatangkan nilai ekonomis lebih tinggi. Lakukanlah itu. Tetap bertani tanaman padi, pada saat yang sama juga pada musim tertentu berhortikultura lah, supaya apa yang menjadi persoalan selama ini bisa teratasi. Tadi Pak Rato bilang bahwa kita bisa lihat saat ini, dan memang persoalan itu sudah menjadi berulang setiap tahun, ya, berulang setiap tahun. Kenapa? Ya tadi beli sabun pakai itu, kasih sekolah anak, nah itu padi, jual padi, pergi turun ke Waingapu itu, pergi kumpul tangan itu, pergi penguburan padi, ya. Jadi kalau berharap ada itu saja, maka sesungguhnya kita hanya akan menjadi petani yang tidak ada manfaat, tidak ada mendatangkan nilai tambah bagi kita. Ya, oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada Pak Rato dengan teman-teman, ya, Pak Ferry, BP3K, Kepala Bidang, Dinas, ya, masyarakat sekitar, tentu Amade sebagai senior di sini, Pak Camat, ya, adik-adik milenial. Mari sudah kita bersama, bahu-membahu untuk sebuah kebaikan bersama. Yakinlah bahwa dengan lahan yang baru dibuka ini, tentu unsur haranya masih banyak, masih bagus, ya, dan pasti akan subur tanaman-tanamannya. Yang berikut, tadi juga saya mendengar sudah ada kesadaran dari kawan-kawan, seperti Pak Piringara katakan, pemasarannya nanti akan diatur sedemikian rupa. Zaman sekarang ini zaman digital. Jadi ya betul, sudah kita bertani, sudah menggunakan teknologi tadi, irigasi tetes. Tentu kita juga berharap pemasarannya juga pemasaran yang juga menggunakan teknologi yang tidak saja mendatangkan nilai ekonomis yang biasa-biasa saja, tetapi nilai ekonomis yang tinggi untuk para petani. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan. Semuanya kita bisa diskusikan nanti, tentu hal-hal yang teknis dengan Kepala Bidang, Pak Eben, Kepala Dinas, dan kawan-kawan yang lain di dalam. Prinsipnya, pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendukung sepenuhnya, ya, dan pasti kalau kita bersama, pasti ada keberhasilan, pasti ada kemajuan dan mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Terima kasih, selamat sore dan salam.